Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita. Bapak terima kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini karena anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati. Dan hari pertama kita di bulan November ini kita percaya Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang boleh menolong setiap kehidupan kita. Bahkan anugerahnya, kemurahannya yang boleh kita nikmati sampai saat pagi hari ini. Kita mulai ibadah kita dan sebelumnya kita berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dengan apapun membalas kasih
Tuhan kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami hanya bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau Allah yang menopang setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang memperkenankan setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Hanya terima kasih kami yang dapat kami persembahkan dan naikkan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Engkau hadir dan memberkati ibadah kami, ya Tuhan. Memberkati dari awal pertengahan sampai selesai. Biar nama-Mu yang ditinggikan, biar nama-Mu yang dibesarkan, biar nama-Mu yang diagung-agungkan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Layakkan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan setiap kehidupan kami. Bahkan urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, ya Tuhan. Roh Kudus menaungi kami, sehingga pagi hari ini ibadah kami adalah ibadah yang berkenan dan diberkati oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi dan berkati pada seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Bahkan kami semua umat muslim Jumat yang hadir pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati kami semua, layakan kami semua, sehingga pagi hari ini kami dilayakkan juga sebentar menikmati tubuh dan darah Tuhan. Makan minum tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan. Bersekutu di dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah kami. Saya menurut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Sudah kita tetap tinggal berdiri, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa kita boleh nikmati. Dan saya percaya kalau kita boleh ada hanya ucapan syukur yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Kita yang menikmati kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Mari kita beri sorak-sorak. Tuhan yang baik, kita mau bersyukur kepada Dia. Kita mau selalu bersyukur dan bersyukur. Tuhan bersyukur.
sekalian, kita bersyukur kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Amin. Kasih setia Tuhan, sekalipun gunung bergoncang, sekalipun bukit-bukit bergoncang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang dari setiap kehidupan kita. Kasih setianya akan selalu saudara dan saya, setiap kita umat pilihannya, nikmati dalam hidup ini. Mari kita mau dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sediakan diri kita, hati kita, dan biarlah kita mohon Tuhan memegang setiap tangan-tangan kita. Amin. Kita hidup karena Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh kita banggakan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Semuanya karena cinta Tuhan.
Inilah pengakuan kami di hadapan hadirat pagi tadi. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Hanya kasih-Mu yang memperkenankan setiap kami boleh ada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh diperkenankan memuji memuliakan Engkau, meninggikan membesarkan akan nama-Mu. Dan biarlah pujian penyembahan kami naik di hadirat Tuhan, menyenangkan, menyukakan akan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu, berkati kami semua, urapi kami semua, bahkan urapi hamba-Mu yang akan melayani menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengar dan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Pagi hari ini
kehadiran saudara dan saya Tuhan kenal. Saya yakin dan percaya kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan sebelum saya ingin berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami sama-sama akan belajar firman-Mu. Engkau lihat kami hamba-Mu tidak ada apa-apa Tuhan. Tetapi kami andalkan Engkau. Engkau akan urapi kami hamba-Mu. Urapi sidang jemaat Tuhan yang ada. Sehingga kami semua boleh diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca yaitu 1 Petrus 4 ayat 7. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Dan biarlah kita sama-sama akan membaca ayat ini. Dan saya hitung yang ketiga, kita sama-sama baca ayat ini. Kalau sudah kita dapat, kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Kesudahan Puji Tuhan, saudaraku. Silakan duduk. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu menyongsong kedatangan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku yang kekasih, terkadang terlintas pertanyaan, yaitu kapankah kesudahan segala sesuatu itu akan tiba? Bukankah hal itu tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua telah lama ditulis dan diberitakan? Tanda-tanda zaman tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah ditulis. Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua, akan sedang digenapi. Dan kalau sampai saat ini waktu itu belum tiba, maka patutlah kita bersyukur kepada Bapa di surga. Karena itu menandakan bahwa Tuhan begitu besar dan panjang sabar kasih Allah bagi umat manusia. Allah dengan kesabarannya masih mau menunggu sampai saat Dia akan datang pada kali kedua, agar supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang bertambah-tambah akan bawa masuk ke dalam kerajaan surga. Agar yang belum percaya kepadanya masih mendapat kesempatan untuk menunggu kedatangan Tuhan. Banyak hal yang dapat terjadi bagi kita orang yang percaya. Lalu bagaimana kita harus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita agar supaya surga yang kekal yang akan menjadi tujuan kita itu tidak terhilang. Saudaraku yang kekasih, dan bagaimana kita untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam pembacaan ayat pokok kita pada pagi hari ini, Dia akan menjamin saudara dan saya sebagai orang percaya pada hari-hari ini. Ada 3 hal, yaitu
Pertama, kuasailah dirimu. Kedua, jadilah tenang. Dan ketiga, yaitu supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, yaitu kuasailah dirimu. Baca dalam Amsal 16 ayat 17. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, tentang menguasai diri sendiri kadang tidak mudah, saudara. Tapi Allah sanggup menolong saudara dan saya bila kita memohon kepada Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk belajar menguasai diri kita sendiri. Kedua, jadilah tenang. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi apabila kita tenang. Amin, saudara. Pemazmur katakan, jadilah tenang, dan biarlah aku, Roh besar yaitu Tuhan, yang akan bangkit berperang melawan para musuh yang akan datang, atau pada posisi kita tenang dan tak dapat berbuat apa-apa, disitulah Tuhan turut bekerja. Ketiga, yaitu supaya kamu dapat berdoa. Matius 26 ayat 40b dan ayat 41 katakan, dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan apabila kita dapat menguasai diri dan menjadi tenang, di saat itulah kita dapat berdoa. Berdoa dan berdoa, itulah yang Tuhan inginkan dalam penghidupan kita. Itulah yang Tuhan selalu menjadi kehendak dalam penghidupan kita. Bila kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita, Yesus sendiri yang menjadi teladan dalam hidup kita. Dia selalu mengambil waktu untuk berdoa, bahwa di saat menghadapi maut pun Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Tuhan Yesus benar-benar terharu apabila kita ingin berdoa. Saudaraku yang kekasih, di saat kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, marilah saudara kita meningkatkan doa-doa kita kepada Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Musuh kita adalah iblis. Dia selalu mengintip dalam penghidupan kita. Apakah kita kuat di dalam Tuhan? Apa kita dapat menguasai diri? Pasti kita akan menang. Tetapi saudara, dalam kita mengalami pergumulan, masalah yang datang dalam hidup kita, apalagi kalau kita tidak diurapi dengan kuasa Roh Kudus, pasti kita akan gagal. Tapi marilah saudaraku yang kekasih, hari-hari ini biarlah kita mau menguasai diri. Kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan berikan roh
kita selalu berdoa kepada Tuhan agar supaya kita tetap pada hari-hari ini berjaga-jaga dan waspada, di mana kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Dan biarlah dia datang, kita tidak akan kalah di dalam keadaan dunia ini, tetapi kita sama-sama akan menang di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pertama, kuasailah diri, kedua, tetap tenang, dan ketiga, biarlah kita tetap berdoa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Nanti pada saatnya, yaitu kita sama-sama akan masuk dalam sakramen pertemuan Tuhan. Saudaraku yang kasih, sebentar kita akan makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Kiranya Tuhan, setiap kita menerima pertemuan Tuhan, ingatkan terus betapa baiknya Tuhan di dalam penghidupan saudara dan saya. Dia telah rela berkorban di Bukit Golgota untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia rela disiksa, dicambuk, sehingga tubuhnya dirobek-robek dan darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Karena dia tidak dosa, dijadikan dosa untuk menggantikan saudara dan saya. Dia ingin agar supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan dia ingin agar supaya kita semua boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri semua, kita masuk dalam pertemuan Tuhan. Saya undang hamba Tuhan akan melayani pertemuan Tuhan, maju ke depan.
sehingga Tuhan potongan-potongan roti akan berubah menjadi potongan-potongan tubuh, dan air anggur akan berubah menjadi tetesan-tetesan darah yang tertumpah dalam cawan berdoa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
diangkat dengan kanan kita ke atas, dengan tubuh Kristus kita angkat tinggi-tinggi, dan sebelum kita dengar perkataan Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kita angkat tangan kita atas itu darah Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kita minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kelayakan kami menerima pertemuan Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendoakan senang kita mau turut berdoa dan kita masih di dalam doa kita bersyafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau yang sudah memberkati kami, menikmati tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan Tuhan, menikmati firman Tuhan pagi hari. Dan pagi hari ini kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu sebelum kami bersyafaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melayani kami sehingga setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan kepada-Mu, Tuhan dengar, maka Tuhan jawab itu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari yang baik ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, anugerahi bangsa kami dengan damai sejahtera, anugerahi bangsa kami dengan ketentraman, anugerahi bangsa kami dengan ketenangan. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami ini, oh Tuhan, biarlah Tuhan kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan bangsa ini, di dalamnya kami boleh menikmati anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan, berkati pemerintah yang ada, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian yang ada. Berkati juga lembaga-lembaga tinggi negara yang ada Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di daerah-daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, desa Tuhan. Bahkan pemerintah terendah RT RW Tuhan, berkati semua ya Bapa. Pemerintah yang ada biar dapat bekerja hari-hari ini, khususnya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah dapat mencari solusi jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan di tengah-tengah kondisi bangsa ini Tuhan, masih ada pihak-pihak yang berupaya Tuhan merongrong pemerintah yang Tuhan sudah pilih Tuhan, dengan berbagai cara Tuhan, mengkritik pemerintah yang ada Tuhan, bahkan berbagai upaya-upaya untuk menjatuhkan pemerintah yang ada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan berbagai pihak dengan rancangan-rancangan Tuhan untuk memecah belah kesatuan bangsa kami. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja, Engkau
Engkau yang berkarya di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Engkau yang melindungi pemerintah yang ada Tuhan. Engkau yang menopang pemerintah yang ada. Demikian kami berdoa untuk masyarakat bangsa Indonesia Tuhan. Dari berbagai Tuhan daerah yang ada, Tuhan berkati seluruh masyarakat yang ada, khususnya Tuhan menghadapi kesulitan-kesukaran di hari-hari ini. Tuhan senantiasa juga Tuhan menolong masyarakat yang ada, supaya masyarakat dapat hidup tenang Tuhan, dapat hidup tentram, hidup berdampingan, rukun damai satu dengan yang lain Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kesulitan hari-hari ini, berkati masyarakat bangsa kami ya Tuhan. Demikian kami berdoa untuk Tuhan pemerintah yang ada di daerah kami, Kota Bima, Kabupaten Bima Tuhan. Engkau berkati ya Bapak, berkati wali kota, wakil wali kota, seluruh jajaran yang ada. Demikian bupati, wakil bupati dan seluruh jajaran pemerintahan kota dan Kabupaten Bima. Khususnya Tuhan pemerintahan kabupaten yang pada bulan Desember akan melaksanakan pilkada Tuhan. Engkau berkati semuanya ya Bapak, sehingga pilkada yang akan berjalan dalam bulan Desember dapat berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di kota dan Kabupaten Bima Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di kota dan Kabupaten Bima, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota dan Kabupaten Bima. Engkau berkati semuanya. Kami umat-Mu yang ada, pelihara kami, jaga kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala yang tidak Engkau kehendaki. Di dalamnya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pekerjaan pelayanan-Mu yang ada di GPDI dan Wastu Bima ini Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala, berkati juga Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang ada, berkati pelayan-pelayan, aktivis-aktivis gereja yang ada. Demikian berkati seluruh setiap jemaat-Mu yang ada di GPDI Narwastu Bima ini Tuhan. Biar Tuhan di hari-hari yang sulit ini, kami umat-umat-Mu yang ada di GPDI Narwastu Bima ini semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau, semakin mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami, tambah-tambahkan kesetiaan keteguhan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat kehidupan kami umat sidang jemaat yang ada di GPDI Narwastu Bima ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Karuniakan kesehatan, kekuatan yang baru bagi Ibu Gembala Tuhan. Senantiasa hikmat, urapan yang baru Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu di tengah-tengah pengembangan pelayan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Sementara kami juga menaruh persembahan kami, korban syukur kami, kirimkan berkati semuanya. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan pada hari ini. Persembahan kita nanti bahwa setelah ibadah, tetapi kita akan membawa persembahan kita ke depan. Jadi seperti waktu-waktu yang lalu, kita akan membawa persembahan kita ke depan. Dan setelah kita membawa persembahan kita ke depan, maka setelah itu akan ada persembahan diakonia yang akan dibawa dengan kantong persembahan yang ada. Jadi sebagaimana kami sampaikan dulu lalu bahwa kita akan setiap minggu pertama setiap bulan ada persembahan diakonia. Baik Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan diakonia, yang sudah diisi di amplop-amplop yang sudah minggu lalu dibagikan, dapat langsung nanti akan memasukkan di kantong persembahan dan akan dicarahkan khusus untuk persembahan diakonia. Tapi persembahan yang lain Bapak Ibu akan maju memberikan. Kemudian kita akan sampaikan bahwa mulai minggu ini kita sudah kembali membuka kas dana Natal. Jadi kita akan membawa persembahan Natal juga ya untuk minggu ke depan, hanya dalam waktu 1 bulan ke depan, karena kita tetap akan ada ibadah Natal. Jadi perayaan tidak ada, tetapi ibadah Natal tanggal 25 itu kita akan tetap adakan ibadah 2 kali. Jadi pagi dan malam akan ada ibadah Natal. Sebabnya kita membawa persembahan Natal kita, karena tidak saja kita akan pergunakan pada tanggal 25, tetapi kita juga akan pergunakan, kalau Tuhan izinkan, kita akan ibadah akhir tahun dan juga ibadah awal tahun tanggal 1. Dan kalau Tuhan izinkan tanggal 1 juga akan 2 kali ibadah, akan
kondisi kita di hari ini, kita akan melakukan seperti itu. Jadi itu yang akan disampaikan. Bapak Ibu yang belum mengambil amplop untuk persembahan diakonia, sebentar membawa persembahan bisa langsung mengambil amplop persembahan diakonia. Jadi setiap bulan kita akan memberikan, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu mau memberikan sekaligus, karena persembahan diakonia ini satu bulan minimal 10.000, bisa langsung sekaligus sehingga tidak bulan depan minggu pertama Bapak Ibu tidak perlu kasih. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih setiap bulan, itu pun tidak masalah, atau tetap disediakan. Demikian dapat kami sampaikan, dan kita akan memberikan persembahan kita menaikkan usia tadi, ku hidup hanya hidup karena Anugerah. Ku hidup karena
Minggu pagi jam 6.30 dan malam jam 6.30. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang ada, kami ucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ibu Foni Angin tanggal 2, Bapak Ivan Widianto tanggal 2, adik James Liadi Pandi tanggal 2, adik Larissa Priscilla Ramatitas tanggal 2, Saudara Jeremy Putra Kanaya tanggal 3, Saudara Andre Presiden tanggal 5, dan Ibu Melani tanggal 6. Bagi kita berdoa dan jemaat-jemaat yang baru tahu sebenarnya minggu ini, Tuhan senantiasa menyertai dan senantiasa memberkati saudara-saudara kita yang berdoa sebenarnya ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami mengundang Bapak Ibu saudara yang berulang tahun selama minggu kemarin, baik ulang tahun tambahan usia maupun ulang tahun pernikahan. Bapak Hendra Rusdi, Ibu Olivia, dan semua, Bapak Edison Lau dan Ibu Cecilia Silva untuk maju ke depan akan didoakan oleh Ibu Gembala hari yang lalu maju ke depan. Maaf sebelumnya, saya ingin sampaikan mewakili keluarga almarhum Bapak Willy Hadi Susanto, Bapak Mangga. Wakil keluarga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gembala dan seluruh jemaat GPDI Narwastu 5 yang sudah bersama-sama keluarga mulai dari kedatangan jenazah tanggal 22 bersama-sama melayat, bahkan mengikuti ibadah penghiburan tanggal 22, tanggal 23, dan ibadah pelepasan dan pemakaman Oba Mangga atau Willy Susanto. Lewat kesempatan yang baik ini, mewakili keluarga kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk segala dukungan dari jemaat GPDI Narwastu Kota Bima, baik dukungan secara moral maupun dukungan secara materi yang sudah diberikan kepada keluarga almarhum Bapak Willy Hadi Susanto atau Pemangga. Lewat kesempatan yang baik ini, mewakili keluarga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan doa dari keluarga biar baik Gembala atau seluruh jemaat GPDI Narwastu 5 senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan lewat kesempatan yang baik ini, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, keluarga juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya apa yang sudah kita lakukan itu senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan. Ini ada beberapa foto yang dikirim untuk kami tampilkan, baik di dalam kegiatan di gereja, khususnya keluarga, baik cucu-cucu, baik anak-anak mantu yang boleh berkasih setiap komunikasi Mangga. Kita percaya, kita tetap berdoa, keluarga diberikan penghiburan, keluarga kami berikan kekuatan daripada Tuhan. Lebih dari itu kita berdoa untuk Oma yang ada di Bali supaya Tuhan terus memberikan kekuatan buat Oma Esther Hiu. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kami minta keluarga yang berulang tahun pernikahan, baik Bapak Hendra Rusdi, Ibu Olivia, Bapak Edison Lau, dan Ibu Cecilia untuk maju ke depan akan didoakan. Saya juga kita berdiri bersama-sama. Yesus berkata
istri, Bapak Edison, suami istri, mereka ada di hadapan hadirat kami. Mereka mengucap syukur dan terima kasih Tuhan oleh karena kasih setiamu, kemurahan Tuhan. Mereka lagi Tuhan bertambah usia. Oh Tuhan, hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami percaya Kau sudah tolong mereka pada tahun-tahun yang sudah berlalu. Kiranya Tuhan mulai pada saat hari ini, besok, minggu, bulan, berganti tahun, kiranya Engkau Allah selalu memberkati keluarga-keluarga ini, baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani menjadi kebahagiaan keluarga-keluarga ini, dan biarlah mereka tetap setia terus di dalam melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi mereka, jauhkanlah segala sakit penyakit apapun yang tidak diingini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita sama-sama akan akhiri acara ibadah kita di dalam doa dan doa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Dengan kasih kemurahan Tuhan, sesungguhnya Engkau luar biasa. Engkau Allah yang begitu baik, sudah menolong memimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami telah berbuat di hadapan-Mu tidak akan sia-sia. Kami kembali Tuhan membawa berkat dan berkat kekuatan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu yang akan datang, kiranya kami serahkan acara ibadah di dalam tangan-Mu. Engkau akan memimpin dan campur tangan. Demikian seluruh jemaat GPDI Narwas 5. Sepanjang minggu depan Engkau tetap menjaga, menolong, melindungi mereka, dan selalu Engkau memberkati kehidupan mereka, keluarga-keluarga mereka, mulai dari orang tua sampai anak-anak yang terkecil sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri acara ibadah pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Ampuni segala dosa kekurangan kami, sucikan kami dengan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa yang penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan pulang membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, berkat jasmani, berkat rohani, menjadi bagian saudara dan saya. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan sudah